وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa manfaat dari kebiasaan gemar membaca. Yang pertama, menambah ilmu dan pengetahuan. Kebiasaan gemar membaca dapat memberikan manfaat berupa bertambahnya ilmu bagi pelakunya. Semakin sering dan banyak buku yang dibaca, maka akan semakin bertambah pula ilmunya. Maka hendaklah setiap muslim gemar membaca, khususnya buku-buku agama yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis-hadis sahih sesuai dengan pemahaman para ulama salafus saleh, agar selamat dari pemahaman yang menyimpang dan menyesatkan. Teruslah membaca di samping rutin menghadiri kajian-kajian yang diajarkan oleh para ustadz dan ulama salaf, baik secara online ataupun offline. Dan biasakan pula mendengar kajian-kajian lurus dari video-video yang tersebar di YouTube dan selainnya. Maka akan semakin bertambahlah ilmu yang didapat dan dapat memberi manfaat bagi dirinya dan selainnya. Jangan pernah berhenti untuk belajar dan menuntut ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Yang kedua, dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Jika ada seseorang telah banyak menguasai ilmu karena gemar membaca dan ikut kajian, maka daya literasinya akan berkembang dan boleh jadi ilmunya tersebut suatu saat kelak dapat memberi manfaat kepada dirinya dan orang lain. Misalnya, ia dapat terhindar dari perbuatan maksiat dan lekas mengerjakan ketaatan kepada Allah Ta'ala karena ilmu syar'i telah menunjuki dan membimbingnya dan lain sebagainya. Begitupun dengan ilmu tersebut ia bisa menasihati orang lain, menjelaskan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berbuat salah dan membimbingnya kepada yang benar dan selainnya. Ia dapat memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmunya, maka ia dapat menjadi sebaik-baik manusia dengannya, sebagaimana di dalam sebuah hadis An Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi anfa'uhum linnas, rawahu ad-Daruqutni fil afrad wa Tabrani wa Diya'ul Muqaddisi wal Haisami wa sanaduhu hasan. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ad-Daruqutni di dalam Al-Afrad, At-Tabrani, Ad-Diya Al-Muqaddisi dan Al-Haisami, dan sanadnya adalah hasan. Yang ketiga, meningkatkan keimanan. Gemar membaca buku-buku agama atau kitab-kitab berbahasa Arab akan dapat menambah ilmu dan keimanan kepada pembacanya. Karena di antara sebab munculnya keimanan dan bertambahnya iman pada diri seseorang itu dari dasar ilmu agama yang dimilikinya. Semakin banyak dan lurus ilmunya dalam memahami agama, maka akan kian bertambah pula keimanannya. Literasi membaca, mendengar, dan memahami ilmu agama itu sangat penting dalam pasang surutnya keimanan. Belajar dan menuntut ilmu adalah sarananya, dan yang namanya belajar tentu modal dasarnya adalah membaca dan mendengar. Maka sebagai muslim kita wajib rajin mendengar kajian-kajian dari para ustadz salafus soleh dan membaca buku-buku yang lurus. Di antara syarat keimanan adalah ketika seseorang diajak kepada Allah Jalla Jalaluhu, yaitu Al-Quran, dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis, maka ia akan menjawab, kami mendengar dan taat. Lalu, bagaimana mungkin seseorang bisa taat sedangkan dia tidak pernah mendengar atau membaca ayat atau hadis yang disampaikan kepadanya? Orang yang beriman akan bertambah imannya
setiap kali membaca atau didengarkan ayat Al-Quran atau hadis sahih kepadanya, berbeda dengan orang munafik dan kafir, sebagaimana dalil ayat berikut. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladina amanu fazadatum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadathum ridsan ila ridsihim wa matu wa hum kafirun. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka, yaitu orang-orang munafik, ada yang berkata, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah iman kepada mereka dan mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat ini bertambah kekafiran mereka di samping kekafiran yang telah ada pada mereka, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Sahabat, mari kita menambah literatur bacaan dan pemahaman kita terhadap agama kita melalui buku-buku ini. Yang keempat, memperoleh pahala amal jariah. Ayat dan kalimat pertama yang Allah Jalla Jalaluhu turunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah membaca. Jika kita sebagai umat yang gemar dan merutinkan membaca serta ikut kajian majelis ilmu, maka akan terhimpunlah banyak pemahaman ilmu dan pengetahuan agama dalam diri kita. Lalu kita berusaha mempraktekkan ilmu tersebut dan berusaha menyampaikannya kepada orang lain. Lalu jika ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain itu dipahami, diterapkan dan diamalkan oleh orang tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala amal jariah melaluinya. Semakin banyak ilmu syar'i yang kita sampaikan dan semakin banyak orang yang memahami, menerima dan mengamalkannya, maka akan semakin banyak pula pahala amal jariah yang kita peroleh lewat ilmu syar'i yang bermanfaat tersebut. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, akhrajahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim, sanadnya adalah sahih. Yang kelima, seakan menjelajah waktu dan tempat di dunia meskipun tidak keluar rumah. Ketika kita membaca kitab-kitab hadis, sejarah Nabi SAW dan selainnya, maka kita seakan berada di masa lampau bersama beliau, di tempat beliau ditemani para sahabat, melihat dan menyaksikan beliau berperang, safar ke suatu tempat, berwudu, menunaikan sholat dan selainnya. Tak sedikit di antara kita ketika membaca literatur yang ada di buku-buku tersebut menjadi bersemangat, ikut berbahagia atau bersedih, menjadi cinta kepada mukmin dan benci kepada orang kafir dan munafik dan sebagainya. Yang keenam, memotivasi menjadi hamba yang hanya takut kepada Allah Ta'ala. Seorang muslim ketika terbiasa membaca buku atau ikut kajian di majelis ilmu, maka ia akan semakin mengenal Rabb-Nya Jalla Jalaluhu. Lalu ketika ia makin mengenalnya, maka ia akan semakin cinta, penuh harap, berserah diri, tunduk dan takut kepadanya. Tiada yang dia takuti selain dari Allah Jalla wa'ala, sebagaimana firman-Nya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Yang ketujuh, diangkat derajatnya. Di antara manfaat membaca dan ikut kajian majelis ilmu adalah menjadikannya memiliki dan memahami ilmu syar'i yang sangat berharga. Sehingga dengan ilmu itulah Allah Jalla Jalaluhu mengangkat dan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Buktinya sampai sekarang kita masih dan akan terus mengenal orang-orang yang berilmu
di masa lalu dari para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Adapun di hari kiamat kelak, Allah Jalla Jalaluhu akan menempatkan orang-orang yang beriman dan berilmu di tempat yang tinggi dan mulia di dalam surganya. Hal ini telah diisyaratkan dalam ayat berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedelapan, mendapatkan kemudahan dalam menggapai surga dan ridhonya. Rasulullah SAW telah menjelaskan di dalam hadisnya bahwa siapapun muslim yang berusaha menuntut ilmu syar'i dengan niat ikhlas, maka Allah Ta'ala akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Maka sebagai muslim hendaklah kita berusaha untuk senantiasa menghadiri majelis ilmu dan membaca buku-buku sahih agar mendapatkan kemudahan masuk ke dalam surga dan keriduannya. An Abi Hurairah radhiyallahu an wa Abu Darda radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalahu Allahu lahu bihi tariqan ila jannah. Rawahu Muslim wa Tirmizi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad wal Hakim wa sanaduhu sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan Abu Darda radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan di suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Hakim, dan sanadnya adalah sahih. Oleh sebab itu, dengan penjabaran singkat ini, sebagai muslim kita wajib menuntut ilmu dengan cara menghadiri dan mendatangi kajian majelis-majelis ilmu, membaca buku-buku yang berbobot, atau membuka video-video dari para ustadz atau ulama salafus soleh di YouTube, TikTok, Instagram, dan sejenisnya. Karena dengan ilmu syar'i kita akan mendapatkan banyak kebaikan, manfaat, dan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memudahkan kita dalam menuntut ilmu, memahami dan mengamalkannya sampai akhir kehidupan kita di dunia yang fana ini. Dan juga semoga Allah Ta'ala memberikan balasan kebaikan dan keutamaan di dalam menuntut ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم